Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sektor 5 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan kembali, kita akan bersama bersaat teduh Sektor 5. Di hari ini Rabu 17 November 2021. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah doa Salomo yang diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita mulai saat teduh, kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk kesehatan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats saat teduh pagi hari ini dari 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai dengan 30. Mari kita baca bersama-sama. 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai 30. Kemudian berdirilah Salomo di depan misbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel. Ditadahkannya lah tangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah memenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku dengan berkata, keturunan-Mu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anak-Mu tetap hidup di hadapanku, sama seperti Engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang Kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkannya. Rencana pembangunan Bait Suci sudah dimulai sejak zaman pemerintahan Daud. Bait Suci itu sendiri didirikan setelah Salomo mendirikan istana kerajaannya. Sejak awal, memang sentralitas Bait Suci sudah terlihat jelas karena Bait Suci dibangun di tengah-tengah ibu kota dan juga berdampingan dengan istana kerajaan. Doa Salomo yang ia sampaikan kepada Tuhan merupakan bagian dari pentahbisan Bait Suci. Pentahbisan dilakukan dalam rangka menguduskan dan juga menyerahkan kepada Tuhan setiap karya yang sudah dikerjakan manusia kepada Allah. Kita akan mencoba memahami
ayat 22 sampai dengan 24 dengan bantuan pertanyaan, bagaimana cara Salomo memuliakan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, melalui doanya kepada Tuhan, Salomo telah berhasil mewujudkan apa yang menjadi janji dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang-orang Israel, terkhusus ketika Israel ada di bawah pemerintahan Salomo. Salomo tidak hanya dikenal sebagai raja yang penuh hikmat, tetapi juga dikenal sebagai raja yang berhasil membangun pemerintahan atau kerajaan Israel yang memiliki sumber daya yang melimpah. Bangsa Israel menjadi bangsa yang kaya di tengah bangsa-bangsa yang lainnya. Bait suci menjadi simbol ketaatan umat kepada Tuhan. Secara khusus, mereka memberi tempat bagi Tuhan melalui bait suci yang dibangun dengan megah. Bait suci adalah tempat yang penting bagi orang-orang Israel karena di sanalah mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan. Di dalam bait suci, mereka memuliakan nama Tuhan dan juga melalui bait suci, doa umat didengarkan. Hal inilah yang mendorong Salomo untuk berdoa kepada Tuhan. Doa Salomo diawali dengan pengakuannya terhadap kebesaran Tuhan yang sudah memelihara perjanjian dan kasih setia kepada umatnya. Kebesaran Tuhan yang juga menunjukkan bahwa Ia terus memegang janjinya dan tidak pernah melupakan apa yang direncanakannya sejak zaman pemerintahan Daud dan diwujudkan pada masa pemerintahan Salomo. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mencoba memahami ayat 25 sampai 30. Apa inti dari isi doa Salomo? Bapak Ibu, melalui doa ini Salomo menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Allah. Salomo juga memohon agar Allah selalu menghadirkan pemeliharaan atas kehidupan orang-orang Israel. Dengan didirikannya bait suci, itu berarti ada kesungguhan umat Israel dalam menempatkan Allah di dalam kehidupan mereka. Salomo menyadari bahwa Allah begitu besar kuasanya, sehingga Salomo juga merendahkan dirinya di hadapan Allah dan mengakui kebesaran Allah jauh lebih besar dari karya manusia dan juga jauh lebih besar dari bait suci yang sudah didirikan bangsanya. Salomo memohon kepada Allah agar Ia selalu mendengarkan permohonan doa dari setiap umatnya dan juga memberi perhatian kepada umatnya. Pendirian bait suci sesungguhnya berperan dalam satu aspek perubahan hidup bangsa Israel, yaitu menempatkan Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupan. Bukan hanya letak bangunan bait suci yang berada di pusat pemerintahan, tetapi juga kehadiran Allah saat ini telah menjadi pusat kehidupan umat. Dengan demikian, bangsa Israel menjadi semakin giat berdoa dan memohon hanya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merefleksikannya, merenungkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembangunan bait suci mengubah satu aspek kehidupan orang-orang Israel, yaitu memusatkan hidup mereka hanya kepada Allah. Kehadiran bait suci mendorong setiap orang Israel untuk semakin rajin dan giat dalam membangun iman dan rasa percaya mereka melalui doa dan permohonan, sekaligus terus merasakan bahwa Allah selalu menyertai sebab Ia ada di pusat kehidupan. Pada saat ini, marilah kita mengambil waktu untuk merenungkannya. Apakah Tuhan selalu menjadi pusat di dalam kehidupan kita? Apakah kita selalu tekun dan setia dalam doa dan permohonan kepadanya? Kekhawatiran hidup sering merusak fokus hidup kita kepada Allah. Allah yang hadir di tengah kehidupan beriman membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa Dia adalah segalanya bagi kehidupan kita. Dia selalu menyertai kita
dan selalu menepati janjinya. Ia membawa kita kepada jalan keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita semakin giat dalam berdoa dan berkarya untuk kemuliaan nama-Nya. Kita akan bertekad bahwa mulai hari ini kita akan berjuang mengalahkan satu kekhawatiran dengan percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah pusat kehidupan kami. Pimpinlah kami agar tidak terlena dengan urusan-urusan hidup kami. Tetapi kami mau menyerahkan semua hal di hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk doa saat teduh pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.